Jelajah Museum Nusantara. Kali ini kita lagi ada di bagian tengah Nusantara. Satu provinsi yang dikenal dengan Gunung Rinjani. Provinsi apa itu? Gak lain dan gak bukan, tentunya kita lagi ada di Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan menjelajahi Nusa Tenggara Barat lewat sebuah museum. Museum apa itu? Museum Negeri NTB. Yuk Musmeners, ikutin kita menjelajahi Museum NTB. Let's go! Selamat pagi, selamat datang di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Mau masuk? Iya. Tiketnya 4.000 satu orang. 4.000 murah ya? Murah banget. Ya, uangnya 50.000. Ada uang kasnya. Ada. 8.000 jadinya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf Bapak Ibu, dari mana? Kami dari Museum Penerangan, Pak. Di sini kita bawa Muspeners untuk mengunjungi dan belajar di Museum Negeri NTB. Baik, terima kasih. Tahu dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Heru, edukator pada Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Baik, Bapak Ibu, mari saya pandu ke ruang pameran. Silakan. Baik, jadi sebelum kita masuk ke ruang pameran tetap 1 dan 2, di sebelah kiri kanan kita ada beberapa lukisan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Yang di sebelah kanan kita ada lukisan dari tarian dari Sumbawa, dan di sebelah kiri kita ada tarian dari Pulau Lombok. Mari silakan. Wah, ini apa nih Pak? Mirip kayak logo yang ada di depan ya, yang Ya, Museum NTB. betul sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu ikon dari Museum Negeri NTB, yaitu namanya Jaran Kamput atau Jaran Juring. Jadi salah satu, ya, jadi kendaraan seorang yang perkasa pada masa lalu di dalam Serat Menak yang dikenal di NTB, di Lombok pada masa perkembangan Islam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Namanya Jaran Juring atau Jaran Kamput. Ini biasa digunakan sebelum masyarakat melaksanakan hitanan bagi anak-anak mereka. Jadi dinaikkan ke sini, kemudian dipandu meliling kampung sebelum kemudian esok harinya dilakukan hitanan terhadap anak tersebut. Bisa dibilang ini sisingaannya di NTB lah ya? Ya, kalau di Jawa Barat Singaan, ini Jaran Kamput di NTB. Jaran Kamput. Ini kuda ya, Pak, ya? Hewannya ya, Pak? Ini sebenarnya kombinasi dari 3 hewan, yaitu kuda, singa, dan naga. Oh, berarti bukan hewan beneran ya Pak ini? Hewan yang luar biasa ya. Jadi makanya karena itu kami mengambilnya menjadi logo dari Museum NTB. Jadi hewan yang kuat. Nah, Pak, di sini ada bantal Pokemonnya nih, Pak. Nah, ini menjadi menarik nih, Pak. Kalau yang ada di sini, kalau kita lihat kan ini kuda ya. Ngelihat kuda tuh kayaknya bawaannya kita pengen naik kuda. Yang ini boleh dinaikin nggak nih, Pak? Ya, kalau untuk koleksi Jaran Kamput yang ini boleh. Jadi memang kami sediakan untuk pengunjung untuk bisa berfoto, berselfie, terutama buat anak-anak kecil ya, SD atau SMP, jadi bisa menaikinya dan bisa selfie di sini. Ya, silahkan. Kita berada di ruang pameran tetap 1. Di sini ada koleksi biologika dan geologika, dan kita ke arah koleksi geologika. Jadi di sini ada market Gunung Rinjani, market Gunung Tambora yang ada di Sumbawa. Kemudian ada penggambaran proses penciptaan bumi di sebelah kiri saya. Ada beberapa contoh hewan purba juga, tinggalan fosil-fosil. Kemudian di sebelah kiri saya ada yang 2 lemari ini menggambarkan jenis-jenis batu dan mineral yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan hibah dari PT Newmont Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada gambaran tentang gunung api di kiri saya, dan selanjutnya ada peta tektonik atau Ring of Fire yang ada di Indonesia. Oh, berarti yang si geologika ini semuanya yang ada di NTB ya Pak? Ya, di kondisi geologi dan tinggalan batuan dan mineralnya. Selanjutnya kita menuju ke biologika. Biologika. Wah, ada beruang. Real, komodo. Wah ya,
Ya, ini adalah buaya koleksi biologika kami. Jadi termasuk buaya jenis buaya muara dan ditemukan di Kabupaten Dompu. Dan ini termasuk buaya dengan usia yang tua karena sekitar usia 90 tahun. Ya, cukup tua dengan panjang 4,1 meter dan konon buaya ini sempat meresahkan warga Dompu karena sempat memangsa warga di sana sehingga masyarakat melaporkan ke Polda NTB sehingga turunlah tim yang menembak buaya ini hingga mati. Selanjutnya buaya ini dibawa ke Mataram untuk diawetkan. Nah, setelah diawetkan, kemudian dihibahkan dari Polda NTB kepada Museum Negeri NTB menjadi bagian dari koleksi biologika. Berarti ini adalah buaya liar ya Pak ya? Ya, buaya muara yang hidupnya di antara sungai dan laut. Bukan dari peternakan atau apa Bukan, gitu ya Pak? buaya liar dari jenis buaya muara. Kemudian di sebelah kanan saya ada jenis-jenis kerang yang sudah langka dan dilindungi. Jenis kerang yang sudah hampir tidak ada lagi mungkinnya di pantai NTB. Jadi ini adalah hibah oleh BKSDA NTB karena merupakan barang sitaan juga. Oh, jadi awalnya ini barang sitaan ya? Sitaan ya, kemudian ditangkap oleh imigrasi, diserahkan BKSDA, kemudian dari BKSDA hibah ke Museum NTB jadi bagian dari koleksi biologika kami. Selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu NTB, jadi jenisnya cukup beragam dan cantik-cantik ya. Jadi dari Pulau Sumbawa sebelah kiri dan dari Pulau Lombok sebelah kanan. Wah, ini hanya bisa ditemukan di NTB ya Pak ya? Ini khas jadi NTB punya. Jadi sudah jelas jenis-jenisnya dan kelaminnya sudah dijelaskan di bagian bawah. Ada kelaminnya juga. Ya, dijelaskan. Jadi ada simbol jantan dan betinanya. Selanjutnya ada gambar tentang flora dan fauna yang ada di NTB juga. Jadi ada penjelasannya dari ular, terenggiling, terus kijang, masuk burung kuakau. Jadi salah satu burung khas dari NTB dan tidak ada di tempat lain. Kuakau. Biasa kami menyebutnya kuakau. Kuakau. Tapi masih ada kan Pak? Masih ada. Kalau yang di logo provinsi itu Nusa Tenggara Barat benar kan? Ya, itu rusa. Rusa ya? Rusa. Ini ada jenis rusanya. Walaupun hanya sebagian, kepalanya adalah rusa yang ada di Pulau Sumbawa. Ini kami gunakan bagi logo. Ya. Ada juga hewan endemik lain seperti ular kobra, tapi dia kecil, dia tidak besar, tidak seperti di tempat lain pun besar. Dan ada biawak juga. Jadi mungkin di tempat lain ada ya, jadi tidak. Iya. Ini asli ya Pak ya? Hewan asli yang diawetkan? Semua ini asli. Mati kemudian diawetkan, kemudian menjadi bagian dari koleksi biologika kami, Museum NTB. Selanjutnya ada koleksi tentang kayu, beberapa jenis kayu yang tumbuh di NTB dan dilindungi juga, seperti lingsar ya, ada kayu gaharu, sentul juga, contoh flora, fauna flora ya, jadi contoh tumbuhan pohon yang ada di NTB sudah mulai langka. Jadi dilindungi ya Pak ya? Hutan-hutan yang masih alami saja juga sudah, hutan dengan berdekatan dengan pemukiman sudah tidak ada. Juga sama, jadi kayu yang dilindungi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tadi Bapak Ibu kita sudah selesai mengeksplor atau melihat-lihat koleksi yang ada di ruang pameran tetap 1 tentang koleksi biologika dan geologika. Selanjutnya kita akan melihat atau beralih kepada koleksi sejarah dan budaya yang ada pada ruang pameran tetap 2. Silakan. Ya Bapak Ibu, tadi setelah kita melihat-lihat koleksi yang ada di ruang pameran tetap 1, kita sekarang berada di ruang perantara. Nah, di sini disajikan beberapa koleksi dari luar NTB. Ada 2 koleksi yang kami sebut dengan istilah koleksi wawasan Nusantara. Jadi di sini ada 2 maket candi besar yang ada di Nusantara, yaitu Candi Borobudur dan maket Candi Prambanan. Ya. Kemudian di sebelah kanan ada beberapa peninggalan terkait dengan invasi Belanda
ke Pulau Lombok pada 1894. Jadi ada beberapa benda-benda yang digunakan berperang saat itu ya oleh masyarakat Lombok dalam menghadapi invasi tentara Belanda. Kemudian mari dari sini kita menuju ke ruang pameran tetap 2 yang berisikan informasi tentang koleksi sejarah dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di samping saya ini ada koleksi peninggalan Kesultanan Bima. Jadi di sini dipamerkan contohnya adalah baju sultan, bendera perang, juga topi sultan. Jadi ini betul-betul berasal dari Kesultanan Bima yang ada di Pulau Sumbawa, di bagian timur Nusa Tenggara Barat. Ya. Sumbawa berarti Pak? Di Kepulauan Sumbawa ya. Sumbawa. Sampai sekarang berarti si kesultanannya itu masih ada atau? Masih ada, jadi masih hidup walaupun pemerintahannya sudah tidak tapi silsilah kesultanannya masih ada dan masih diakui ya. Beda sama kan kalau katanya di Nusa Tenggara Barat itu ada marganya ya? Itu sama apa berbeda Pak? Beda, marga di Lombok dan Sumbawa beda. Oh, Lombok dan Sumbawa itu beda? Ya, beda. Berarti Lombok karena kan ya, yang marga lalu baik ya. Di Bima, Sumbawa dan Bima itu beda lagi. Kalau untuk baju yang ini digunakan oleh Sultan siapa di tahun berapa nih Pak? Ini Sultan Kaharudin, jadi pada abad ke-19, jadi ini adalah baju sultan yang sudah bisa kita lihat bagaimana pengaruh Belanda sudah masuk dalam model baju ini ya. Jadi berkembang kemudian malah setelah ini bentuknya seperti jas ya. Jadi cuma kami tidak memiliki koleksinya, jadi ini salah satu pakaian kebesaran dari Kesultanan Bima, Sultan Bima maksud saya. Jadi alhamdulillah bisa kami hadirkan di sini sebagai bagian dari koleksi Museum NTB, termasuk bendera perangnya yang mungkin sudah tidak utuh lagi tapi ya bisa. Bendera perang? Ya, bendera perang Kesultanan Bima. Ditulisnya dengan huruf Arab. Huruf Arab. Ya. Beberapa silsilah juga, ada topi sultan. Dan ini ada kertas nih Pak, kira-kira isinya apa ya ini? Ini adalah silsilah Kesultanan Bima. Jadi semua masih menggunakan tulisan Arab. Jadi pada periode tersebut surat-suratnya pun ada tulisan Arabnya dan ada tulisan Indonesianya dan Belanda. Jadi, masih menggunakan aksara Arab dalam surat-surat yang berlaku pada masa itu di sana. Ya, baik. Sekarang kita berada di vitrin Kesultanan Sumbawa, Bapak Ibu. Jadi di sini dipamerkan bendera resmi dari Kesultanan Sumbawa. Dan Kesultanan Sumbawa ini berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi kita nyebrang dulu pakai feri ke sana sekitar 7 jam. Dan di sebelah kanan saya yang berwarna putih adalah bendera resmi Kesultanan yang bergambar macan putih, dan yang di samping saya yang berwarna merah adalah bendera perangnya atau limpan api. Jadi kedua bendera ini replika. Jadi kami cetak kembali dengan izin dari Kesultanan Sumbawa untuk dipamerkan di Museum NTB. Dan kedua bendera ini masih digunakan sampai saat ini, terutama dikeluarkan pada saat ritual-ritual tertentu kerajaan, penobatan raja dan lain sebagainya ya. Dan di sebelah kanan belakang ada foto Sultan Muhammad Kaharudin IV. Jadi beliaunya masih hidup, masih berkuasa sampai saat ini. Walaupun tidak berada di Sumbawa Besar, namun beliau domisilinya di Jakarta. Tapi pada waktu-waktu tertentu pulang kampung ke Sumbawa untuk mengikuti acara-acara tertentu, ritual tertentu yang dilaksanakan oleh Kesultanan Sumbawa. Dan yang di belakang ada gambar Istana Dalam Loka. Ini dulu digunakan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa, namun saat ini dialihfungsikan menjadi museum. Jadi museum ya, museum di kota Sumbawa Besar. Ya. Pak, saya lihat ada gambar harimau nih Pak. Kebetulan hari ini saya pakai baju harimau juga. Jadi menarik sekali untuk saya. Kira-kira kenapa nih Pak? Kok bisa benderanya itu gambarnya harimau, atau harimau yang diambil tuh kenapa Pak? Iya, jadi makna dari bendera resmi Kesultanan ini kenapa dipilih harimau putih? Karena ini melambangkan kekuatan yang suci. Ya, kemudian di sebelah sisi kanannya juga ada lambang bintang. Bintang itu artinya ketuhanan atau taat kepada Yang Maha Esa Kuasa. Dan di sekeliling bendera ada tulisan Arab. Jadi ini mencerminkan bahwa Kesultanan Sumbawa basicnya memang
kesultanan Islam yang kuat. Jadi dari raja hingga rakyatnya itu tetap menjalankan perintah agama Islam dengan sebaik-baiknya atau setaat-taatnya. Itu berarti isi yang di dalam pesan tulisan ini ya? Dari bendera resmi Kesultanan Sumbawa ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa aksara tradisional, dan tentunya saya yakin Puspender juga ingin tahu bagaimana masyarakat NTB pada masa lalu berkomunikasi. Jadi di sini ada beberapa contoh aksara yang pada masa lalu digunakan oleh masyarakat NTB. Jadi dari yang berbahasa Sasak, berhuruf Jajawan, kemudian ada bahasa Jawa juga, ada juga aksara Jawa ini. Ya, Jawa, kemudian Bali, Samawa, kemudian aksara Mbojo dan Arab, atau Samawa atau Jontal, kemudian Mbojo dan Arab. Jadi ini beberapa aksara yang pada masa lalu digunakan oleh masyarakat NTB untuk berkomunikasi dan menuliskan di naskah-naskah atau takapan-takapan yang ada. Kalau penggunaannya Pak, misalkan ini kan ada banyak nih. Kira-kira yang paling universal penggunaannya dengan Yang paling umum gitu Ya, Pak. yang paling umum, dan alhamdulillah kami memiliki paling banyak koleksi yang menggunakan bahasa Sasak Jejawan ya. Jadi ini dia. Kami hampir 1000 koleksi kami miliki, dari yang berbahan lontar, kemudian ada yang berbahan kertas dan kayu. Ya. Jadi setiap suku di NTB ini punya huruf tradisionalnya masing-masing begitu ya Pak? Menarik yang sekali. di Lombok tentunya menggunakan Sasak, dan yang di Sumbawa menggunakan Jontal, dan yang di Bima menggunakan Engahi Mantoi atau dari Mbojo ya. Jadi Nah, berarti kalau yang di bawah ini Pak, yang di vitrin ini apa nih Pak? ini beberapa peralatan yang digunakan pada masyarakat pada masa lalu untuk menulis lontar ya. Jadi ini ada pisau pangutnya. Jadi kemudian ini yang berbentuk seperti wayang. Ini pisau khusus untuk mengukir atau menulis di atas daun lontar. Dan ini ada tempat kalamnya atau semacam tinta. Tinta yang untuk menggoreskan setelah diukir, kemudian dioleskan tinta itu. Dan kemudian yang nomor 3 ini adalah daun lontarnya. Ya, dari daun lontarnya. Jadi seperti inilah bentuk daun lontar kalau belum dipotong-potong kemudian menjadi bagian dari bahan pembuat naskah. Ya. Lontar Pril. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal daun lontar nih Pak, kebetulan di Museum Penerangan juga kami punya koleksi daun lontar Pak. Gitu ya. Nah, tapi setahu kami daun lontar itu hanya digunakan di Bali. Ternyata di NTB juga ada ya Pak? Oh ya, alhamdulillah di NTB juga banyak. Jadi masyarakat NTB juga menggunakan lontar sebagai media untuk menulis aksara mereka ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di vitrin sebelah saya. Jadi ada beberapa ada beberapa contoh naskah yang pada masa lalu ditulis oleh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi ada Babat Suwung, kemudian ada Kota Ragama. Jadi ini ada beberapa contoh naskah yang berasal dari masa lalu di masyarakat Lombok ya. Jadi ini. Ditulisnya menggunakan aksara mana nih Pak? Ini menggunakan Jejawan Sasak. Jejawan Sasak. Berbeda dengan lontar yang di Bali ya Ya, Pak ya? tentunya beda ya. Penggunaan hurufnya juga beda. Jadi untuk hampir semua naskah yang diproduksi di Lombok pada masa lalu itu menggunakan Jejawan aksara Sasak. Ya. Biasanya isi atau cerita yang ditulis di atas daun lontar itu tentang apa Pak? Ya, jadi banyak tema atau banyak muatan yang dimasukkan dalam naskah-naskah dari masa lalu, terutama yang terkait dengan agama. Lebih banyak agama, terus kemudian kisah-kisah percintaan juga ada. Kisah percintaan. Sejarah juga ada, seperti Babat Suwung, sejarah tentang pasca meletusnya Gunung Rinjani. Bagaimana keadaan masyarakat pada masa itu dan dituangkan dalam Babat Suwung namanya. Berarti kalau naskah lontar ini bisa dibilang sebagai bukunya pada zamannya ya? Ya, jadi salah satu catatan sejarah juga ya, di masyarakat bisa menuangkan kejadian pada masa lalu melalui naskah lontar yang ditulisnya. Ini salah satu sumber sejarah juga bagi kami untuk merekonstruksi sejarah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Biasanya kalau zaman dulu ini disimpannya itu apa? Pastinya kan karena ini cerita yang memang bisa buat masyarakat gitu ya Pak. Betul. Itu bisa dibacanya untuk biasanya kalau yang
ini kan pasti akan dibaca untuknya dikhususkan untuk masyarakat ya Pak? Iya, Betul. Kira-kira ini memang disimpannya itu ada tempat penyimpanan khususnya biar bisa diakses sama masyarakat atau bagaimana gitu? Ya, pada masa lalu biasanya di rumah-rumah pasti ada tempat khususnya ya, dan biasanya tidak terbuka seperti ini, dia memiliki kotak khusus. Kotak khusus dan disimpan di tempat khusus juga di rumah tersebut. Dan biasanya pada waktu-waktu tertentu dikeluarkan terkait dengan ritual-ritual, acara-acara keluarga dan acara masyarakat ya. Jadi ini dikeluarkan sekaligus dirawat. Jadi tidak sembarangan bisa mengeluarkannya dari kotak tersebut. Itu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Ya gitu. Jadi tidak sembarangan membacanya. Ada waktu-waktu tertentunya untuk mengeluarkan dan membacanya gitu. Bapak Ibu, di sisi kita ada koleksi gerabah. Ya, di vitrin ini ada satu koleksi yang sangat menarik dan selalu menjadi pertanyaan pengunjung yang datang ke Museum NTB, yaitu koleksi di nomor 6. Ya, yang ini ya Pak? Ini nomor 6, ini namanya ceret maling. Ceret maling? Kenapa maling itu Pak? Iya, jadi ini punya sejarah khusus bagaimana ceret ini dibuat oleh masyarakat Sasak pada masa lalu untuk mengantisipasi niat jelek orang. Ya, jadi pada masa lalu itu untuk mengelabui orang yang akan berniat buruk pada tuan rumah. Jadi ceret itu dibuat khusus di mana lubangnya berada di dasar ceret. Ya, jadi masukkan airnya itu ceretnya dibalik dulu, kemudian dimasukkan air sampai penuh baru dikembalikan ke posisi semula. Dan airnya tidak akan tumpah selama airnya penuh. Ya, jadi itu untuk mengantisipasi orang-orang jahat terhadap yang mau akan berbuat jahat kepada tuan rumah. Biasanya pada masa lalu sering dimasukkan racun dan sebagainya. Berarti itu alasan dinamakan ceret maling juga karena itu? Ya, karena hanya orang yang berbuat buruk saja yang masuk ke rumah orang. Jadi malingnya di situ maksudnya. Kalau saat ini masih digunakan nggak Pak? Ini sudah mulai tidak digunakan. Jadi ini mengapa menjadi sangat unik? Karena pada masa lalu digunakan dan sekarang sudah tidak. Mungkin karena semua orang udah tahu ya cara masuknya dari bawah ya. Iya. Sekarang sudah pada ngerti. Dari bawah. Pada masa lalu enggak. Baik, kita beralih ke vitrin berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita selanjutnya melihat vitrin wastra koleksi Museum NTB. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat alat tenunnya dari proses bagaimana benang itu dipintal, kemudian diwarnai, dijemur, kemudian ditenun ya. Jadi di sini ada beberapa alat yang digunakan masyarakat Lombok menenun pada masa lalu. Dan uniknya bagi masyarakat Lombok terutama yang wanita tidak boleh menikah sebelum bisa menenun. Wah, bahaya nih Pak. Banyak banget. Karena saya nggak bisa nenun Pak. Pada masa lalu seperti itu ya. Jadi tidak heran di teras rumah pasti ada alat tenun. Ya, jadi itu aktivitas keseharian kaum wanita pada masa itu ya. Jadi suami atau bapak orang tua ke sawah, jadi ibu atau anak perempuannya belajar menenun di teras rumah. Nah, itu jadi ya seperti itu aktivitasnya pada masa lalu. Jadi bagi masyarakat Sasak, jika wanita belum bisa menenun, dia tidak boleh menikah. Tadi juga belum dijelasin Pak sama yang nganterin kami ke Museum NTB, dijelasin juga seperti itu. Kayak tenun itu khasnya kalau wanita itu kalau belum bisa nenun, belum bisa menikah. Tidak boleh menikah. Itu tingkatan dia dikatakan dewasa kalau sudah bisa menenun sehingga boleh menikah selanjutnya. Oke, kalau gitu sekarang aku mau belajar menenun aja Pak. Bahas soal cara menenun, terus juga kita lihat ada beberapa peninggalan di masa lalu. Bahasanya juga ya. Bahasanya juga kita udah bahas banyak banget. Tapi kita tuh masih penasaran nih Pak. Kalau masyarakat NTB itu kesehariannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi pada umumnya masyarakat NTB juga adalah agraris ya. Jadi bertani dan sebagian dari mereka adalah nelayan juga dan sebagian adalah pengrajin. Ya, jadi di sebelah saya Bapak Ibu bisa melihat diorama, jadi bagaimana pengrajin atau pandai besi ya. Jadi di sini digambarkan bagaimana proses pembuatan dari
senjata atau alat-alat dapur ya pada masa lalu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat apa saja aktivitas dari pandai besi, sehingga dari proses satu hingga menghasilkan keris, pedang, dan pisau. Itu seperti inilah tahapannya, digambarkan seperti ini. Setelah dari pandai besi ini, kemudian hasil-hasilnya bisa Bapak lihat. Oh, yang tadi itu ya? Bapak Ibu lihat di sebelah, dari dua vitrin itu menggambarkan hasil dari proses pandai besi ini. Baik itu berupa keris, pedang, pisau, dan alat-alat dapur lainnya. Berarti keris atau pedang dan lain-lain itu adalah salah satu ciri khasnya NTB juga, bukan Pak? Salah satu, terutama kerisnya ya. Jadi keris NTB mempunyai motif atau bentuk tertentu ya. Jadi beda dengan yang di Sumbawa. Kalau ini berarti alat musiknya ya Pak? Oh ya, ini juga menarik karena NTB punya wayang. NTB punya wayang yang berbeda dengan wayang di Jawa. Oke, kita lihat dari sisi depannya. Nggak sabar. Ya. Spanners juga pasti nggak sabar. Oke, pastinya ya. Jadi, ya ini ya. Keren banget. Ini namanya Wen Sasak. Wen Sasak. Wayang Sasak. Wayang Sasak. Baru dari suku Sasak. Iya, jadi bentuk wayangnya hampir sama dengan yang ada di Jawa. Cuma yang menjadi pembeda adalah basis ceritanya. Basis cerita. Apa yang membedakannya? Ya. Jadi kalau di Jawa itu kan basis ceritanya Mahabharata dan Ramayana. Tapi kalau yang di Sasak atau yang di Lombok, basis ceritanya adalah Serat Menak. Menak, cerita Menak. Oh, tadi cerita juga Bapak mention ya Serat Menak. Oh, Serat Menak, cerita Menak. Jadi bagaimana gambaran perkembangan Islam pada abad ke-16 itu masuk ke Lombok. Di situ di serat itu dijelaskan. Jadi tokoh-tokohnya ini berbeda-beda, namanya juga berbeda karena basis ceritanya berbeda. Ini adalah wayang Sasak yang menggambarkan perkembangan Islam di Lombok pada abad ke-16 itu. Biasanya ditampilkan ketika apa nih Pak kalau pertunjukan wayang seperti ini? Oh iya, jadi ini sudah mulai redup, tapi dalam event-event tertentu dimunculkan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Terutama kalau masyarakat ini terkait dengan pernikahan. Biasanya ada ya pagelaran wayang gitu ya. Salah satunya ini dimunculkan juga. Kemudian pada hitanan anak-anak, ini dimunculkan juga oleh masyarakat. Jadi tetap hidup walaupun tidak apa ya istilahnya, tidak terlalu hilang gitu ya. Jadi tetap ada di masyarakat Lombok. Baru mau nanya nih Pak, kan biasanya kalau cerita-cerita pewayangan seperti ini kan suka ada pesan-pesan yang disampaikan gitu. Kalau menurut Pak Heru sendiri nih kira-kira dari cerita Serat Menaknya itu ada nggak pesan yang emang nempel banget di benak Pak Heru gitu? Kalau saya dari sisi pewayangan Sasak itu lebih kepada ini ya, jadi sifat-sifat yang harus, nilai-nilai yang harus diambil oleh masyarakat Sasak dari agama Islam itu sendiri ya, karena memang wayang Sasak ini pasti dalam pertunjukannya mementaskan nilai-nilai yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dari agama Islam. Itu banyak sekali, jadi tokoh-tokoh yang hadir pun dalam ini pasti ada tokoh baiknya dan tokoh jahatnya gitu. Walaupun tokoh jahat pertama dominasi, kemudian pasti tokoh baiknya muncul dan pada akhirnya menang. Nah, disitulah bagaimana kebaikan itu kemudian menjelma menjadi sebuah sifat yang dikagumi oleh masyarakat pada masa itu. Tokoh-tokoh baiknya itu membawa apa nilai-nilai baik bagi masyarakat. Tuh, ya, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Ya, mari silakan kita ke vitrin berikutnya. Ya, jadi di sini ada topeng juga. Jadi masyarakat NTB juga mengenal kesenian topeng pertunjukan walaupun sekarang sudah mulai redup. Ini masih hidup di daerah Lombok Tengah bagian selatan, namanya Marong. Jadi jadi dekat Pantai Kuta. Kalau pemaknanya sendiri apakah ada gitu dari tiap-tiap topengnya apa memang? Iya. Jadi topeng ini kan menggambarkan sifat yang diperankan. Nah, gampangnya kalau topeng ini tidak ada bibir bawah pasti itu sifat yang digambarkan oleh pemainnya adalah sifat yang buruk. Tidak ada bibir bawah. Ya, tidak ada bibir bagian bawah. Mungkin sebelah sisi sana ada juga. Ya, jadi itu contoh bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa karakter yang dibawakan oleh pemain topeng bisa dilihat oleh bentuk, bentuk dari topengnya. Ini luar biasa. Jadi secara gampangnya bawahnya itu biasanya karakter-karakter yang antagonis gitu ya, jadi karakter jahat.
selain bentuknya yang tidak biasa juga ya, jadi betul. Nah, kalau yang di sini ada nomor 1 Dayu, jadi contoh perempuan yang bijaksana, terus pemurah, penyayang. Nomor 3 apa nih? Yang matanya amat tempenges. Jadi terbuka 1. Ya, amat tempenges. Jadi tokoh yang kadang jahat, kadang baik gitu ya. Jadi sifatnya itu naik turun gitu ya. Moody mungkin ya kalau sekarang ya. Intinya Moody. Nah, terus nama nomor 4 ini sangat terkenal, namanya Cupak. Ini sering dipentaskan, sebagian besar pentas topeng yang ada di Lombok pasti Cupak Gerantang temanya. Bagaimana keserakahan bisa dikalahkan oleh kebaikan. Nah, tokohnya namanya Cupak. Cupak ini biasanya, nah ini seperti ini gambarnya. Fotonya ya. Jadi bagaimana orangnya itu istilahnya rakus ya, gemar makan. Jadi sifat-sifat buruk ada pada dirinya. Dilihatkan bagaimana pemainnya itu memperlihatkan bentuk mulut langsung. Jadi kalau topeng yang lain kan mulutnya ada, jadi kelihatan dia itu tertutupi. Tapi kalau dengan tipe topeng yang tidak memiliki bibir bawah itu langsung bisa terlihat bagaimana peran yang dimainkan oleh si pemain tadi. Ekspresinya terlihat bagaimana dia tamak, dia rakus itu terlihat dengan cara dia memainkan peran itu melalui topeng yang digunakan. Tapi sepertinya tadi ada yang kelewat nih, bukan kelewat sih. Aku penasaran nih, tadi ada bagian yang magis gitu ya. Boleh sebaik lagi? Ya silakan, mari kita ke sana. Wah, takut nih. Ya, jadi kita ada koleksi magis juga. Jadi Nusa Tenggara Barat juga tidak luput dari magis ya. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan lain. Jadi di sini ada beberapa benda yang pada masyarakat NTB dulu dipergunakan, terutama sebelum agama itu masuk ke NTB. Ya, jadi beberapa agama yang kita kenal jadi masuk. Jadi masyarakat masih mempercayai beberapa benda yang memiliki kekuatan itu untuk melindungi dirinya. Salah satunya. Kemudian ada bebandong nomor 1 ini digunakan biasanya untuk tidak terluka oleh senjata. Bebandong ini ya. Kebal ya Pak? Kebal dia. Terus nomor 3 ini biasanya digunakan di beras. Diapain tuh Pak biasanya? Jadi batu ini disimpan di beras. Menurut kepercayaan masyarakat, beras tidak akan cepat rusak kalau batu itu dimasukkan dalam beras. Menarik sekali. Kemudian yang nomor 4 ini untuk meramal. Bola, yang biasa kita lihat di film-film ya Pak ya. Ternyata ada juga pada masyarakat NTB pada masa lalu ya menggunakan ini untuk meramal gitu. Kemudian yang kelima ada jaket kebal ya, jadi rompi kebal bisa digunakan untuk berperang karena di situ ada, mohon maaf, ada sedikit motif-motif Arab atau benar ya, kirain garis-garis aja ternyata itu huruf-huruf Arab ya. Jadi di situ ada ayat-ayat tertentu yang disematkan di sana, dituliskan di sana. Nah, memang digunakan untuk perang ya? Iya, khusus untuk perang, nomor 5. Terus nomor 6 ini untuk memandikan hewan ternak. Bentuknya seperti ini bentuk aslinya Pak? Ini kan adalah buah mangga, tulang dari buah mangga yang besar. Zaman dulu pojengge seperti ini. Pojengge, jadi menurut kepercayaan pada masa lalu itu kalau digunakan untuk memandikan atau meminumkan ternak, jadi ternak itu tidak gampang sakit, selalu sehat dan tidak mendapatkan semacam sihir dari orang lain gitu ya. Gitu. Dipercaya seperti itu. Pojengge namanya. Ini benar-benar biji buah mangga ini Pak? Iya, biji buah mangga. Besar banget. Poh artinya mangga. Seperti ini pohonnya segede apa nih? Seperti lah ya Pak ya. Selanjutnya ada koleksi jaran kamput. Nah, ini yang kuno. Ya, jadi kuno dari beberapa ratus tahun yang lalu. Dan tadi yang di depan yang hitam itu adalah baru. Ini kunonya, dan kemudian kita masuk pada vitrin baju-baju tradisional suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini ada yang unik nih, ada yang busana pengantin adat Bali. Memang ada pengaruh Bali. Budaya Bali ya? Karena pada invasi Bali tahun 1894 itu kan otomatis membawa budayanya.
Jadi untuk etnis Bali pun banyak, terutama di Lombok bagian barat, Lombok tengah bagian barat sampai Lombok barat itu masyarakat Bali. Jadi makanya di sini ada contoh pakaian tradisional Bali karena memang ada etnis Bali di Lombok. Ya. Jadi saya jadi apa ya? Yeah. Punya masih ada yang belum nyambung gitu di pikiran saya terkait 3 suku kan di Nusa Tenggara Barat ada 3 suku, Samawa, sama Bojo. Yeah. Terus tadi juga tadi Bapak Heru ngejelasin ada Kesultanan Bima sama apa lagi ya Bro ya? Sumbawa seperti itu, terus sama kaitannya dengan budaya baju adatnya ini kan ada beberapa baju adat. Kira-kira itu hubungannya seperti apa sih Pak? Gitu, apakah memang mereka ada di waktu di timeline yang bersamaan atau memang ada timeline runutan tersendiri? Gitu? Kalau untuk perkembangannya, untuk di Pulau Sumbawa hampir sama. Jadi untuk yang Sumbawa dan Bima itu perkembangan sejarahnya sama. Jadi kebanyakan adat istiadat dan agamanya itu berasal dari Sulawesi bagian selatan. Jadi hampir Bapak Ibu bisa melihat bentuk pakaiannya sama, hampir sama. Ini Bima, ini Sumbawa. Oh, mirip-mirip ya Pak ya? Karena memang pengaruh Sulawesi bagian selatannya ada di 2 kesultanan itu. Dan kedua kesultanan ini juga tidak terpisah ya, karena beberapa anggota keluarganya juga melakukan pernikahan. Jadi hampir bersatu 2 kesultanan ini. Jadi mirip-mirip dia. Makanya di bagian koleksi kami ada namanya kain Maharaja Sangaji. Jadi ada sebuah kain yang diciptakan pada masa lalu khusus untuk memperingati pernikahan dari 2 putra 2 sultan dari suku yang berbeda ini. Jadi memang kuat Islamnya dan kebudayaannya hampir sama. Jadi hampir sama, cuma bedanya mungkin dari sisi bahasa saja. Mirip-mirip juga, tapi dari sisi tradisi sama. Sama hubungannya. Kecuali yang Lombok, karena memang Lombok itu terpisah oleh lautan juga ya. Dan lebih banyak pada budaya dari Bali dan Jawa. Nah, ini ada contoh pakaian Sasak bangsawannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mirip sekali dengan Bali. Mirip sekali karena memang sangat pengaruh Bali itu sangat kuat di Lombok sampai mempengaruhi model bajunya seperti ini ya. Berarti untuk kan Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi 2 pulau. Ya, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kalau di Pulau Sumbawa itu ada suku Sasak, Samawa dan Bojo. Samawa dan Bojo. Samawa dan Bojo. Ya, Sumbawa, Samawa dan Bojo. Lombok yang Sasak. Yang Sasak. Ya, jadi 2. Beda dia. Kalau yang Sasak pengaruhnya lebih dari Bali dan Jawa. Pengaruhnya dari sisi agama maupun dari tradisinya. Terlihat dari ininya ya Pak, ikat kepalanya. Ya, sapuk namanya, sapuk Bali dengan Lombok mirip-mirip. Iya, mirip sekali. Termasuk sanggulnya juga, kalau Bapak Ibu pernah ke Bali, mirip sekali. Karena memang tidak terlepas dari tradisi yang ada di Bali. Bahkan beberapa tradisi seperti merari atau mencuri calon istri. Oh iya Pak, kawin lari atau merari. Itu ternyata tradisinya berasal dari Bali. Ya, karena sempat invasi dan Karangasem Bali itu sempat berkuasa di Lombok berapa ratus tahun. Otomatis kebudayaannya juga berkembang di Lombok ya. Salah satu adat yang berasal dari Bali yaitu kawin lari atau mencuri calon istri sebelum dinikahkan, merari istilahnya. Itu asli dari Bali itu tradisinya, bukan tradisi Sasak asli ya, pengaruh dari Bali. Gitu ya. Tuh, jadi kalau misalnya mau nikah itu capek ya, karena harus lari dulu ya Pak ya. Sebelum lari harus nenun dulu. Iya, wah effort sekali. Ya, jadi ini keragaman budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat, jadi tidak lepas dari daerah lain ya. Jadi etnisnya juga banyak, jadi kita masyarakat NTB memiliki budaya yang beragam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berkeliling melihat koleksi-koleksi dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang ada di pameran tetap 1 dan 2. Semoga berkenan dan mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menyampaikan informasi tentang koleksi-koleksi yang ada di dalam tadi. Pak Heru, terima kasih banyak banget nih udah ngajarin kita nih sama movie planners yang ada di rumah.
ngajarin sejarah dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Iya, ini adalah pertama kalinya Pak kita ke NTB, tapi kita bisa langsung belajar nih Muspenners secara keseluruhan tentang NTB lewat Museum Negeri NTB. Semoga berkenan ya. Iya. Terus kalau buat Muspenners nih yang kira-kira nanti mau main ke Nusa Tenggara Barat, khususnya ke Museum NTB ini nih, kira-kira bukanya, operasionalnya itu dari hari apa dan buka jam berapa? Ya. Kalau kami bukanya setiap hari, jadi kami tidak pernah tutup 7 hari, Senin sampai Minggu, berbeda dari sisi waktu saja. Kalau Senin sampai Kamis kami buka dari jam 8 sampai jam 4, kemudian hari Jumatnya dari 8 sampai jam 5, dan Sabtu Minggunya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kira-kira tiketnya Pak berapa? Jadi untuk tiket ada berbeda ya. Jadi kalau untuk PAUD, TK hingga SD kami kenakan Rp2.000, dari SMP sampai SMA umum dan mahasiswa itu Rp4.000, dan untuk tamu mancanegara itu Rp7.000. Murah banget. Ya, murah banget. Terjangkau. Oke. Nah, jadi Muspenners, kalau misalnya nanti Muspenners main ke Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk main ke Museum Negeri NTB. Karena apa, Kak Galuh? Karena lewat Museum NTB kita bisa belajar seputar Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Nah, menurut Muspenners, kita mau kemana lagi nih untuk jelajah Museum Nusantara berikutnya? Jangan lupa tonton terus Jelajah Museum Nusantara. Sampai jumpa lagi.